Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya izin memperkenalkan ulang diri saya. Saya bernama Hasbi Maulana Alfat Anam, NIM terakhir 125, angkatan 2023, Prodi PAI, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Jadi di sini saya tengah membuat video presentasi mengenai kurikulum ya, dan nanti juga akan membahas tentang kurikulum merdeka yang tentunya kita kenal sebagai kurikulum di Indonesia saat ini yang telah marak dan gencar digunakan. Nah, video ini saya gunakan untuk demi memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Oke, jadi sebenarnya apa sih kurikulum itu? Nah, jadi kurikulum itu semacam dokumen atau surat tertulis gitu ya, mengenai apapun atau perencanaan secara menyeluruh terkait pembelajaran yang dilakukan atau akan dilakukan oleh para guru dan muridnya nanti ke depannya. Jadi ini semacam, kalau dalam dunia drama dan film itu semacam skrip. Jadi ini nantinya membimbing kita, para guru dan juga murid, untuk bisa melaksanakan aktivitas belajar dan mengajarnya secara tertata, terukur, dan maksimal, sehingga kedua pihak tadi itu tidak mengalami kebingungan dan juga blank karena tanpa planning dan seterusnya. Nah, itulah kurikulum ya, dan juga kegunaannya. Maka nantinya kita terutama sebagai para guru pasti memiliki harapan dari kurikulum yang kita gunakan ini, yang telah diberikan juga oleh pemerintah. Itu punya harapan terutama untuk meningkatkan kreativitas dan keterampilan, serta yang terpenting yang kita ketahui sampai saat ini yang paling umum ya, itu adalah terkait nilai siswa, dimana nantinya bagaimana kita bisa menerapkannya dengan baik, dengan maksimal, sehingga nilai yang maksimal itu bisa kita dapatkan, bisa didapatkan murid, dan bisa kita cantumkan, kita aturlah sebaik mungkin itu bagaimana. Nah, itulah kira-kira peran penting dari kurikulum. Nah, kemudian beberapa hal lainnya seperti peran strategisnya itu tentu sebenarnya tidak hanya dari guru dan murid ya, namun jika dipandang secara luas itu seperti beberapa hal. Yang utama ada 4, yaitu dari guru, dari siswa, dari sekolahnya, dan juga dari lingkungan masyarakat. Nah, sebagai guru, mereka perlu menjadikan dirinya sebagai pedoman dan panutan terhadap anak muridnya. Kemudian bagi muridnya itu kita dan juga kurikulum adalah sebagai pembina dan juga pedoman belajar bagi mereka. Kemudian sekolah berperan sebagai acuan pengelola program studinya atau mata pelajarannya. Kemudian masyarakat dipandang sebagai penjamin atau pengamat pendidikan di daerah itu sendiri, bila mana pendidikan ini memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan sosial yang ada. Jadi tidak hanya sekedar diterapkan kemudian kita mengikutinya saja, itu tidak. Apalagi pentingnya kurikulum ini dapat kita terapkan secara maksimal. Jadi sebenarnya memang dia seperti dokumen pedoman ya, surat acuan atau sebagai jalur pembelajaran kita. Tapi bagaimanapun juga sangat bergantung pada praktik penerapannya. Jadi percuma kurikulumnya misalnya dibuat sebagus mungkin, seunik mungkin, seistimewa mungkin, namun penerapannya sendiri kita terlalu bergantung pada sesuatu yang belum dapat diberikan oleh pihak yang berkaitan. Misalnya seperti saya menjadi guru, itu saya membutuhkan proyektor untuk metode pembelajaran digital, internet,
yang berbasis jaringan jaringan dalam jaringan online seperti itu. Nah, namun dalam satu sisi saya kebetulan misalnya mengajar di tempat yang terpencil, terpelosok. Nah, itu kan bagaimanapun caranya kita sebagai guru nantinya harus bisa menghandle atau apa ya? me, ya me, mengendalikan hal tersebut sehingga kita tidak saling bergantung, maksudnya tidak terlalu bergantung pada suatu hal yang masih cukup sulit atau bahkan mustahil diberikan oleh pihak terkait, terutama oleh pihak sekolah seperti itu. Nah, untuk kurikulum sendiri itu biasanya berisi tentang ini ya, strategi, kemudian visi misinya, lalu ada materinya juga, lalu juga ada proses pembelajaran sebagai acuannya nanti, dan juga sampai seterusnya hingga evaluasi. Itu ada, makanya kenapa kok sangat penting seperti itu. Selain itu juga perlu adanya adaptasi, kan begitu. Tidak mungkin satu kurikulum diciptakan kemudian itu untuk seterusnya selamanya begitu. Mungkin ya digunakan untuk berapa tahun sekali gitu kan, kemudian ganti lagi untuk berapa tahun lagi, seperti itu ya. Ibaratnya seperti kita pemilihan pemimpin, presiden seperti itu tidak mungkin kan kalau presidennya itu terus seperti itu, kecuali memang terpilih terus. Nah, di sini kurikulum itu mengapa sih kok di sistem seperti itu? Ya karena menyesuaikan perkembangan zaman. Dulunya yang mungkin sangat jadul, kemudian semakin berkembang zaman, semakin canggih, semakin futuristik kan, seperti itu disesuaikan semua, sehingga disitulah tantangan kita, terutama bagi para guru ya, tapi ya juga tantangan bagi para siswa, banyak pihak lah pokoknya, tidak hanya guru sebenarnya. Nah, di situ bahwa tantangannya yang paling besar adalah yang seperti kita ketahui adalah adaptasinya, karena boleh jadi suatu ketika kurikulum diciptakan dari kurikulum yang kita serap itu ke dalam otak, paling kita rasa paling sederhana, kok tiba-tiba ganti kepada kurikulum yang terasa sangat berat, dan peningkatan beratnya ini cukup signifikan, jadi kayak drastis gitu. Ya, jadi seperti itu kendalanya kira-kira. Nah, sedangkan untuk solusinya sendiri ya bagaimanapun juga kita harus beradaptasi seperti itu. Bahkan kadang tidak sampai berapa tahun kurikulumnya diganti lagi. Ya, memang itulah tantangan terbesarnya, yaitu kita harus cekatan dan cepat tanggap dalam segala situasi, terutama mengatasi kurikulum yang bergonta-ganti seperti itu. Nah, selanjutnya ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa sekarang yang paling marak itu dan sempat viral kemarin ya, entah terkait keunggulan maupun kelemahannya, itu adalah ya kurikulum merdeka. Nah, jadi memang sangat mengesankan ya, kurikulum merdeka ini rasanya paling beda daripada kurikulum-kurikulum yang lainnya, yang sebelumnya, yang lalu-lalu. Itu karena di sini para guru dan juga siswa benar-benar harus memahaminya. Di lapangannya sendiri itu ternyata kurikulum ini diterapkan dengan cara seperti penilaian terhadap murid yang lebih fleksibel. Jadi di sini siswa diberikan, para peserta ini diberikan keleluasan yang lebih besar. Jadi mereka nantinya di sekolah itu akan disajikan dengan kelas-kelas yang akan mereka pilih sendiri. Jadi misalnya mereka lebih cocok untuk ini fisika nih, atau lebih cocok ke kimia, atau mungkin olahraga dan seterusnya. Nah, itu nanti yang akan mereka ambil. Kemudian nanti juga akan ada projectnya seperti itu. Nah, di sini kan mungkin bisa kita lihat agak mirip dengan konsepnya ekstrakurikuler ya, tuh mirip tipis-tipis.
Jadi nanti bakat minatnya para peserta didik itu bisa kelihatan terbongkar dari situ. Artinya mereka bisa memaksimalkan potensi yang dia miliki seperti itu. Nah, maka kemudian nanti ada pembagiannya. Setiap kelas mulai dari SD sampai SMA itu ada pembagiannya. Itu ada jenjang-jenjang tingkatannya. Jadi yang saya pahami itu ada sekitar 6 fase. 6 jenjang itu ada A, B, C, D, E sampai F. Nah, untuk tingkatan A ini itu kelas 1 sampai 2. Untuk B itu 3 4, C itu 5 6, D itu 7 8 9, E itu E itu 10, kemudian F itu 11 hingga 12. Seperti itu. Adapun prinsip yang dimiliki oleh kurikulum merdeka ini seperti P5. Nah, P5 itu apa saja? Di sini ada 6 dimensi penopangnya, yaitu yang pertama beriman kepada Tuhan, yang kedua menghargai perbedaan, yang ketiga bergotong royong, yang keempat belajar mandiri, yang kelima kreatif, dan yang keenam adalah para sastra ini diharapkan mampu berpikir kritis, bernalar kritis. Jadi tidak berhenti ilmunya sampai pada pengetahuan dasar saja. Mereka mampu mencari-cari ilmu yang berakar dari suatu pengetahuan kepada jenjang-jenjang pengetahuan berikutnya. Jadi maksudnya seperti menemukan suatu masalah, kemudian nanti bagaimana sebab akibatnya, kemudian begitu seterusnya hingga menemukan solusinya. Jadi benar-benar mereka akan dilatih dari sejak pengetahuan dasarnya sampai tahu sendiri bagaimana nanti akibatnya hingga ke pengetahuan puncaknya nanti seperti itu. Nah, kemudian dalam penerapannya sendiri itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu pengenalan, ya tentu namanya apalagi kurikulum baru ya, itu tentu harus ada pengenalan dari lingkungannya. Ini seperti apa sih nanti konsep dan sistem belajarnya. Kemudian yang kedua adalah ini kontekstual. Nah, jadi kita saling memahami secara mendalam terhadap sistem kurikulum yang kita terapkan. Jadi nantinya di situ murid akan dipahamkan, dikasih paham dulu seperti itu sampai benar-benar tahu maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah aksi. Nah, di sini mulai dalam suatu permasalahan hingga dia menemukan solusinya dengan mengambil langkah nyata. Jadi sudah tidak belajar teori lagi. Seperti itu. Jadi maksudnya kan tidak teori melulu gitu. Jadi ada teori dan praktik sehingga ini nanti kan jadinya seimbang. Kemudian yang terakhir dan ini yang sangat penting ya, refleksi juga evaluasi. Nah, di sini kita nantinya akan membimbing dan saling mengetahui di mana sih letak kesalahan dan keberhasilannya seperti itu. Apakah kira-kira cara ini atau langkah yang diambil murid kita itu benar atau berjalan secara lancar dan seperti yang kita inginkan, atau justru sebaliknya seperti itu. Nah, kemudian untuk prinsip dari kurikulum itu sendiri, kurikulum apapun itu, yaitu memang benar-benar harus menyesuaikan dengan ini ya, perkembangan zaman. Nah, maksudnya gimana? Jika dipahami secara mendalam itu berarti kan perlu memahami dan memenuhi kebutuhan murid. Jadi tidak semata atau tidak semena kita sebagai pengatur atau nantinya sebagai pengelola dan pengembang kurikulum justru akan kita buat sengawur mungkin dan sesuka hati kita, sepotensial kita, enggak, tapi nanti juga melihat dari kebutuhan masyarakat kan seperti itu. Makanya dari situlah kuncinya bagaimana kurikulum bisa dikelola, dikembangkan, dan diciptakan dengan sukses lalu
dengan maksimal nantinya diterapkan hingga sukses. Maka tentu fleksibel, tidak boleh kaku dan memaksa para penggunanya. Baiklah, mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan bisa membuka jelas kepada pikiran kita bagaimana dan seperti apa konsepnya kira-kira secara sederhana kurikulum itu sampai dapat diterapkan di lingkungan sekolah dengan layak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.